Sobat MG Channel, kembali lagi di channel informatif dan menarik MG Channel. Setiap hal yang terjadi tentunya memiliki dua sisi yang harus kita perhatikan. Kadang kita sebagai manusia terlalu fokus pada satu sisi saja sehingga melupakan sisi yang lain. Suatu kejadian buruk misalnya, orang yang berpikir bahwa dirinya sedang bernasib sial dan pikiran negatif lainnya. Kita tidak sadar bahwa ada loh sisi positif dari setiap kejadian buruk yang terjadi ataupun menimpa diri kita. Dan pada kasus kali ini adalah pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Semua hal negatif kita tahu dan kita dibuat stres olehnya. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa ada sisi positif yang bisa kita ambil dari pandemi penyakit COVID-19 ini? Dan di video kali ini kita akan membahas soal manfaat atau sisi positif dari pandemi COVID-19. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk like dan juga klik tombol merah, subscribe MG Channel, serta kamu jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu selalu update dengan video-video terbaru dari MG Channel. Kita awali dari urutan ke-6, sisi positif dari COVID-19 adalah munculnya usaha baru. Berapa banyak perusahaan yang harus memulangkan karyawannya untuk bekerja di rumah selama pandemi COVID-19? Sangat banyak pastinya. Dengan keputusan tersebut membuat perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan pendapatan jumlah karyawan juga akan berkurang. Sementara itu, kita tetap harus mencari uang untuk membeli keperluan hidup sehari-hari. Kemunculan COVID-19 ini tidak sepenuhnya merugikan kita. Di awal-awal memang pasti merugikan karena kita belum siap untuk menghadapinya alias kita belum bisa beradaptasi. Tapi setelah beberapa bulan, seharusnya kita udah harus nih beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Semakin sulitnya untuk bertahan hidup dan kebutuhan akan uang sangat tinggi bisa membuat seseorang menciptakan usaha baru. Tujuannya sudah jelas, yakni bertahan hidup. Coba deh kalau kita lihat lagi, dulu keberadaan hand sanitizer, masker, dan APD atau alat pelindung diri untuk dokter sangat sedikit yang menjualnya. Namun sekarang, keberadaan barang tersebut sangat dibutuhkan dan sejumlah orang mulai beralih untuk memproduksi hand sanitizer, masker, dan APD. Itu baru beberapa barang saja. Mungkin kedepannya akan ada banyak usaha-usaha baru yang bermunculan atas desakan untuk bertahan hidup. Urutan kelima, kemacetan yang berkurang. Sejumlah negara yang padat penduduk akan mengalami masalah yang sama, yaitu macet. Semakin banyaknya penduduk yang menggunakan transportasi pribadi, sementara jumlah jalan tidak bertambah. Ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya kemacetan di jalan. Kita pun di Indonesia juga merasakan hal itu, bukan? Mau ada peraturan seperti apapun, kemacetan akan tetap ada. Tapi nih, coba deh perhatikan. Selama pandemi COVID-19 ini salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus adalah dengan diam di rumah dan keluar apabila memang hanya penting. Akibat dari berkurangnya aktivitas orang di luar rumah, ini membuat jalanan pun makin sepi. Jadi, apabila kita mau selektif, kita bisa memilih-milih untuk keluar rumah atau tidak. Sisi positif di urutan keempat adalah kita jadi lebih peka terhadap kebersihan. Sebelum munculnya pandemi COVID-19, kita harus akui bahwa kita sangat cuek terhadap kebersihan, ya nggak sih? Tangan menyentuh barang-barang yang kotor, tidak cuci tangan, jarang mandi, dan malas menggunakan masker. Setelah munculnya COVID-19, orang-orang baru sadar bahwa menjaga kebersihan adalah hal yang sangat penting. Kunci agar terhindar dari COVID-19 selain menjaga kesehatan tubuh adalah menjaga kebersihan. Rajin cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Apalagi bila kalian atau kita semua menyentuh benda-benda umum yang kita tidak tahu nih, barang tersebut sudah disentuh oleh siapa saja. Jalan keluar rumah, menggunakan masker, dan jaga jarak apabila berbicara dengan orang agar tidak terkena cipratan air liur. Di urutan ketiga, istirahat. Selama ini orang selalu mengeluh bahwa 24 jam masih kurang untuk bisa melakukan banyak hal. Sibuk di kantor, sekolah, kuliah, pekerjaan rumah, olahraga, semuanya terasa butuh lebih dari 24 jam. Sebenarnya itu hanya alasan karena kita tidak pintar untuk mengatur waktu.
Semua orang memiliki waktu 24 jam yang sama. Tapi kenapa ya? Ada orang yang sukses, ada juga yang enggak. Bagi yang sering mengeluh bahwa kurangnya jam istirahat karena kesibukan sehari-hari yang luar biasa padat. Sekarang nih, adalah waktu yang tepat bagi kita atau kamu nih untuk melampiaskan kekesalan kalian dengan bermalas-malasan di ranjang alias #kaum rebahan. Virus corona memang merugikan, tapi dengan adanya virus tersebut, kita jadi punya waktu lebih banyak untuk istirahat di rumah. Lanjut ke urutan kedua, lapisan ozon yang memulih. Pemanasan global terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya karena menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang berada pada ketinggian 20 hingga 30 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ozon adalah tameng sinyal ultraviolet dari matahari. Apabila sinar ultraviolet ini tidak ditahan oleh ozon, maka akan sangat membahayakan bagi seluruh kehidupan di bumi. Nah, menipisnya lapisan ozon diakibatkan oleh manusia sendiri loh. Aktivitas manusia di bumi seperti menggunakan transportasi berbahan bakar minyak menciptakan polusi udara yang membuat lapisan ozon pun berkurang. Dengan kemunculan COVID-19, membuat manusia terpaksa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, membuat jalan sepi dari kendaraan, dan membuat lapisan ozon perlahan-lahan pulih. Di posisi pertama adalah polusi yang menurun. Selalu mengeluhkan polusi udara semakin parah, tapi kemana-mana masih menggunakan kendaraan pribadi. Itu adalah hal yang bodoh Sobat MG Channel. Mau beralasan bahwa lebih cepat naik kendaraan pribadi, lebih aman, atau transportasi umum tidak memadai. Selama kita menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, kita termasuk dalam penyumbang polusi terbesar. Banyak pemerintah negara yang mulai mewajibkan warganya untuk tidak keluar rumah. Otomatis, jumlah kendaraan yang aktif juga semakin berkurang. Dengan berkurangnya kendaraan, asap kendaraan yang menjadi polusi udara juga akan semakin berkurang. Coba deh kalau kita keluar rumah sebentar aja dan rasakan udaranya. Pasti sekarang jadi lebih segar kan? Jauh lebih menyegarkan ketimbang masih waktu belum adanya COVID-19. Nah, itu dia Sobat MG Channel, manfaat positif dari pandemi COVID-19. Tapi, jangan sampai COVID ini ada terus ya. Semoga pandemi ini segera berakhir deh. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa ya, share video ini ke semua media sosial dan teman-temanmu, agar video ini bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan ke banyak orang. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.